Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Tentunya untuk Pal TV hari ini di tanggal 15 Agustus 2023. Tentunya live dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita, aku Didi Valdian. Aku Cak Susan, Cak biasa pemirsa. Ini di hari ini ya, kita bakal kasih informasi seputar Kota Palembang sama Sumatera Selatan. Dan tentunya dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik. Dan Cak biasa pemirsa, di hari Selasa kita selama 1 jam ini ngebahas dan menghadirkan narasumber yang lain-lain ya. Dan tema hari ini adalah semangat pramuka bersatu di Hari Pramuka. Karena kemarin Didi kita sudah merayakan namanya Hari Pramuka ya. Pastinya. Apa dia kira-kira pramuka itu? Nah, Praja Muda Karana. Tapi masih mungkin flashback lagi nih pemirsa, waktu kita di SMP, SMA atau di SD bahkan ya. Betul. Nah, itu harus melo tiap hari Sabtu juga tuh. Tiap hari Sabtu ada berbagai kegiatan pramuka, karena itu tadi ada nambah nilai kita dan banyak hal yang kita ambil dari yang namanya pramuka tadi. Karena kalau sudah alumni atau alumnus dari yang sudah punya jiwa pramuka itu luar biasa sekali. Kita tanya-tanya lebih dalam lagi, karena yang kita hadirkan ini adalah Wakases Bidang Prestasi Budaya dan Olahraga Kuarcap Kota Palembang, yaitu Bapak Herman Wagiran SPDMM. Dan juga ada siapa, Susan? Ada Kemas Dayu Anggi Saputra SP, Ancu Bina Prestasi Kuarcap Kota Palembang. Halo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Baik, ini Salam Pramuka. Salam Pramuka. Aku taunya tepuk pramuka, Pak. Betul. Pak Herwan dan juga Dayu selamat datang di Pal TV. Kita lebih kurang 1 jam karena sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan. Nah, biasanya H-3 kemerdekaan kita pasti ada Hari Pramuka. Iya. Dampingan ya, Nak ya. Betul. Pak Herwan, cak mana kegiatan sehari-hari kita selain pramuka apa nih, Pak? Kita guru di SMA Negeri 21 Palembang. Kemudian ikut membantu juga di kesekretariatan Cadika Kuarcap Kota Palembang. Jadi selain organisasi dari pramuka juga ngajar, Pak ya. Kalau Dayu Dewe? Kalau aku anaknya Pak Herwan. Oh, bukan. Beda. Bukan. Kan ini Dayu ini Ancu Bina Prestasi Kuarcap. Mana Dayu? Biasanya ada pangkatnya Dayu nih. Apa pangkatnya kalau di pramuka sekarang? kalau di pembina itu mahir galang. Mahir golongan tunggal. Iya. Iya. Aku kemarin sampai di ini Jambor Nasional, tidak sampai pembinasan. Jangan ada kaku. Iya, nanya. Jadi kegiatan sehari-hari apa nih, Dayu? Kegiatan sehari-hari itu kerja di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Dan kalau di Kuarcap Kota Palembang jabatan Ancu Bina Prestasi. Oke, berarti pramuka ini sudah dari tahun kapan nih? Dari SMP, SD? Mengikuti alhamdulillah dari SD, SMP, SMA sampai sekarang jenjang pembina. Wah, masih ingat dulu siapa pelatih waktu SD? Pelatih waktu SD itu Kaan. Kita nanya siapa nama uak Kaan itu, Mungkin Kak Somat. Oke, Pak Herwan, kita ngomongin masalah Hari Pramuka ini. Kalau zaman Susan, zaman Didi, kita juga mengikuti pramuka, pernah ikut jambore daerah di daerah Bangka dulu, Didi atau jambore nasional. Nah, untuk Kota Palembang sekarang peminat pramukanya masih banyak nih, Pak? Masih banyak. Jadi sekarang ini kita ikut membantu proses pendataan dari Kuarnas yang bekerja sama dengan Ayu Pramuka. Itu akan mendata seluruh anggota pramuka yang ada di Kota Palembang khususnya. Dan juga seluruh anggota pramuka yang ada di Sumatera Selatan sedang didata. Berapa jumlah anggota pramuka yang ada di Sumatera Selatan ini. Ini sedang berjalan, ini sudah masuk sesi kedua. Mudah-mudahan di bulan Desember itu sudah ketahuan data anggota pramuka yang ada di Sumatera Selatan. Yang aktif ya, Pak ya? Yang aktif. Kalau untuk kegiatannya Pak Herman sehari-hari kalau untuk di Kota Palembang Dewek kalau dicari. Jadi untuk dalam rangka menyambut HUT Pramuka yang ke-62 pada tanggal 6 Agustus kita melakukan gotong royong massal di Buper Cadika bersama seluruh OPD yang ada di Kota Palembang. Yang langsung dikomandani oleh Sekretaris Kuarcap waktu itu bersama Camat selaku Kamabiran untuk bersama-sama membersihkan area Buper Kuarcap Kota Palembang. Bumi perkemahan. Kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 12 kemarin kegiatan Kemah Bakti
yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pramuka Peduli Kota Palembang yang dikomandani oleh Kak Vivi selaku Waka Abdimas. Oke. Dan sampai tanggal 14 kemarin dan ditutup langsung oleh Kak Kuarcap waktu itu oleh Kak Fitrianti Agustinda. Oke. Dan diselingi dengan donor darah. Donor darah massal. Jadi seluruh anggota pramuka dan lapisan masyarakat yang ikut serta di dalam donor darah tersebut yang baru kemarin selesai. Itu yang sudah dilaksanakan kegiatannya. Dan kita saat ini sedang persiapan untuk upacara HUT Pramuka di BKB nanti gabungan dengan Kuarda. Jadi akan diikuti pesertanya seluruh Kuarcap yang ada di Sumatera Selatan. Tanggal 26 Agustus nanti. 26 Agustus Ya, ya. nanti Itu kita seluruh yang dari kabupaten datang Iya, seluruh datang. Oke. Kita panggil Kak Herman. Iya, Kak. Jadi Panggil Kak Didi. Benar. Kak Susan. Kak Susan. Iya. Jadi Cak muda terus. Iya Oke, benar. Kak Dayu Dewe, ngapo ini kok lah sudah dari alumni kuliah sampai sekarang masih aktif di pramuka ini? Satu alasan Kak, pramuka itu merubah saya. Wah, gimana coba cerita ke dulu merubah Dari Cak saya mana? yang dari aku yang tidak bisa jadi bisa. Oke, Terus aku yang tidak berani tampil ke depan jadi berani tampil ke depan. Oh gitu. Kedisiplinan mungkin ada juga. Kedisiplinan tentu jelas Kak. Kedisiplinan dan juga mentalitas itu terbina dan terbentuk di pramuka. Makanya aku Ya. tidak terpintas untuk meninggalkan pramuka walaupun di kesibukan yang lain, tapi tetap menyempatkan untuk berkegiatan di pramuka, membina adik-adik. Memang kalau dari gesturnya, mukonya ini mau pramuka banget. Iya, tegap beda ya. Tapi memang yang tadi kita membentuk mentalitas keberanian. Ingat zaman dulu Pak, Iya. kalau ngambil pin itu sempat sampai jam Bener. 12 malam di Bener. kuburan, dikasih sandi morse, di artikel cari uang yang meninggal dari tahun 80 sampai 85. Wah, berhasil dapat, baru kita dapat pin. Mbak sudah dapat pin banyak. Di Penggalang alhamdulillah Pak. Penggalang kemarin TKK banyak ya? kalau penyebutan PIN itu TKK atau tanda kecakapan khusus. Ya, standar Untuk, kecakapan khusus. Kemarin dapat itu kemarin. Tidak. Jadi bangganya pramuka itu Pak ya, kalau pakai selempang ada Iya. tanda kecakapan Tanda-tanda khusus Iya. tadi itu semakin banyak semakin hebat. Iya benar. Betul. Pak. Cuma yang aku paling ingat itu tuh pasang dasi. Oh dulu ya masa kedasi dulu. Sekarang masa kedasi laki ya. Iya. Lah lain ya. Lah lain. Itu kan didapat dari Dapat pramuka. Hebat itu. Ini Pak Herman ini nanya dikit flashback mengenai sekolah ya. Dulu kan sekolah tuh sering pramuka ini identik dengan namanya berkemah. Iya. Nah, boleh Pak. Ngapo sih Pak harus ada kegiatan itu di ya, pramuka? kurikulumnya. Oh ya. Jadi sesuai dengan di SKU, itu syarat kecakapan umum, setiap anggota pramuka itu harus salah satunya harus melaksanakan kegiatan perkemahan sekurang-kurangnya itu 2 hari. Jadi persami. Oke, persami, Persami perkemahan, Sabtu Minggu. Minggu. Ada yang perjusami, Persami. Jumat Ah. Sabtu Minggu. Oh iya. Harus boleh. ada itu. Jadi untuk salah satu mengisi SKU itu. Oke. Karena syarat itu untuk mengambil tingkatan. Kalau di Panggalang tuh ada Ramo, Rakit, Rap. Iya. Tuh, kalau di Penegak cuma ada Bantara sama Laksana. Kalau untuk tingkat Pandega tuh Pandega saja. Oke. Nah, itu salah satu syarat. Dan di situ anggota pramuka ditempa untuk bagaimana cara mencuci sendiri, bagaimana cara Lebih masak mandiri sendiri, yang ya, diambilnya, Pak, ya, bagaimana posisi cara dirinya. membersihkan kemahnya, sehingga waktu nanti dia dikembalikan ke masyarakat, anak itu bisa mandiri. Itu maksudnya. Nah, seperti itu San. Kalau Dayu Dewe mungkin ada Dayu ini kisah inspiratif sedikit, pengalaman dari pramuka. Kalau Selama membina ya. selama membina. Karena mengingat sekarang kan ini untuk di era milenial nih pramuka ini agak teracuhkan ini Pak. Iya. Benar-benar. Dayu Dewe cek komentar nih. Alhamdulillah selama membina membina itu alhamdulillah pernah adik didik saya itu tembus ke kegiatan nasional, salah satunya Jambore Nasional tahun 2021 di Cibubur. Oh di Cibubur. Selama proses itu mereka itu ditempa, dibina dan dibekali kan proses baik itu tekpram Iya. dan public speakingnya mereka itu diasah
yang paling berkesan itu ketika izin dengan orang tuanya itu kan. Izin dengan orang tuanya, kita itu selaku kakak dari mereka kan meyakinkan orang tuanya kan bahwasannya ada yang nak berangkat ke Cibubur Jakarta itu tidak pernah keluar Palembang, tiba-tiba ada kegiatan kan. Dari situlah yang paling berkesan itu meyakinkan orang tuanya kan, bahwasanya pramuka ini bukan cukup di peserta didik Kak, bukan, tetapi harus bermitra dengan orang tuanya juga. Bukan nak beladas baik benar. nggak ngerti kan kadang-kadang nak berkemah nak beladas baik Caknya Dayu menyinggung aku dulu tuh. Iya, penangisan pas diantar. Nah, itu iya. Karena kegiatan Jambore Nasional itu puncaknya. Kalau bener. pramuka saat Bener, tidak bener. Jambore Nasional, Kurang ya rasanya ya. Gagahnya Bukan belum. pramuka. Betul. Bayangin Bener. kau kalau pakai kacu gak ya. Tapi suka duka Oke. selama balik lagi perkemahan tadi Pak. Mungkin ya namanya apalagi anak-anak SD kan diperkenalkan Iya, dari iya, SD. Mungkin ada yang bisa ada yang hilang mungkin atau pernah terjadi seperti itu. Cak mana Pak bentuk tanggung jawab dari kegiatan itu dewek dari segi pramukanya? Iya, jadi untuk yang tingkat penggalang Ya. biasanya kan pengawasan pembinanya itu lebih banyak dibanding kalau dia penegak. Karena penegak itu karena sudah mungkin dewasa, jadi pengawasannya tidak terlalu banyak Ketat, kan. ya? Jadi kalau penggalang itu tetap pembinanya harus mendampingi di perkemahannya supaya pengawasannya lebih ketat, apa-apa yang dilakukan mereka tuh harus dikontrol. Oke. Karena kita tidak tahu kan yang namanya kegiatan itu, kegiatan pramuka ini kan selain kegiatan yang bersifat untuk menambah wawasan, juga harus ada kegiatan keluar. Salah satunya hiking itu. Oke. Nah, hiking itu kan dia menempa diri dengan alam. Iya. Bagaimana caranya dia pergi pulang lagi ke tempat asal. Nah, itu dikasih yang tadi ada sandi, ada tanda-tanda tertentu yang diberikan oleh panitia sehingga mengarahkan anak itu sampai lagi ke tempat asal. Asalkan dia itu perginya tidak sendiri-sendiri. Nah, kan ini kan dia berkelompok. Betul. Nah, berkelompok ini kerjasama. Iya, teamwork. Iya, teamwork. Jadi kalau satunya ada yang hilang, ya harus dicari dulu kemana. Itu pernah terjadi nggak Pak? Atau ada yang sakit harus pulang? Harus Ya, pulang? kalau sakit tetap ada. Jadi panitia juga sudah menyiapkan P3K seksi kesehatannya ketika dia sakit dibawa. Ya, tapi kalau hilang belum pernah. Belum ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah belum pernah yang Jangan hilang. sampai. Jangan sampai. Nah Jangan Pak, ini sampai. kita secara umum ini Pak, untuk pramuka dewe di Provinsi Sumatera Selatan, khusus Kota Palembang ini masih eksis. Masih eksis. Dan kemarin itu juga saya sampaikan karena kita selama ini kan kegiatannya kultural ya, jadi masih manual. Nah, sekarang karena kita lihat kan sekarang pemuda ini hobi dengan e-sport. Oke. Nah, kita adakan lomba e-sport kemarin antar penegak. Jadi sudah dilaksanakan hari apa kemarin? Minggu kemarin. Iya, minggu hari kemarin. Senin. Pak, apakah perhatian pemerintah kita ini pramuka Iya. cuman di bulan Agustus baik? Enggak Kalau juga. kegiatan Banyak bulan-bulan supportnya, Pak. lain. Juga karena kita mulai bulan Februari sudah melaksanakan kegiatan. Oke. Ya, dari kegiatan itu terus setiap bulan kita laksanakan, terutama untuk membina yang di bawah kita, kuaran-kuaran. Jadi kuartir ranting itu ada di kecamatan. Nah, itu dikemendani oleh Pak Camat selaku kamabirannya. Oke. Nah, jadi kita buat surat, kita minta peserta untuk kita bina di Kuarcap dengan beberapa kegiatan, salah satunya seperti bintek. Selama ini kan pendataan manual terus. Ya. Nah, jadi sekarang kami panggil mereka, kami didik dengan kegiatan BIMTEK selaku operator. Jadi menggunakan media untuk pendataan secara online. Jadi kita sudah ada Pusdiklatcap, Pusimpu. Jadi seluruh informasi tentang kegiatan pramuka tidak harus Kuarcap saja yang mengadakan kegiatan. Dari gugus depan sampai ke Kuaran itu boleh mengupdate kegiatannya melalui Pusimpu. Nanti kita akan sebar ke seluruh Indonesia. Betul. Bahwa eksis Kuarcap Kota Palembang khususnya dan kuartir daerah Sumatera Selatan umumnya bisa dilihat di Pusimpu. Baik, Pak. Kalau di sekolah-sekolah nih kita flashback lagi. Kalau di zaman dulu kan sekolah tiap kita bagi rapot ada nilai
organisasi. Iya. Bahkan Pramuka harus baik, ya. atau ya nilainya baik, cukup atau sekarang masih Kurang. Pak? Masih melalui ekstrakurikuler. Jadi di raport itu ada namanya ekstrakurikuler, Iya. itu harus diisi. Nah, karena di seluruh sekolah itu pramuka ini menjadi kegiatan yang wajib, ekstrakurikuler wajib. Kewajiban. Jadi seluruh sekolah harus mengaktifkan pramukanya. Iya. Dari mulai tingkat SD sampai ke SMA. Itu wajib. Jadi waktu dia kelas 10, kalau yang ke SMA, kemudian kelas 7 yang di SMP, itu sudah harus aktif. Nah, masalah nanti dia sudah naik kelas, mau dia pindah ke ekstrakurikuler silakan. Oke. Tapi dia diwajibkan di awal. Nah, kan Nisa tidak dudak pramukasan. Pramuka, tapi Oh, cuma pramuka. SD. Di SD. Nah, pas SMP. berkemah tuh tidak boleh orang tua. Oh, itu. Iya. Bukannya SMP kemudian tidak ngelanjut deh. Paket C. Oh, Dayu, kalau dari kita deh nih Yu, mungkin Iya, benar. mungkin boleh Pak Herman nanti nambahin prestasi apa sih Dayu yang sudah kita sumbangkan ke Provinsi Sumatera Selatan ini dari kegiatan berpramuka Berapa? ini? Prestasi kayak mengenai prestasi. Contohnya kemarin pas Jambore Nasional tahun 2021 itu ada perwarta cilik dari kontingen Palembang. Kak. Oke. Itu meliput kegiatan Jambore Nasional itu mewakili Sumatera Selatan. Jadi nama Sumatera Selatan itu terbawa oleh kontingen Kuarcap Kota Palembang tadi Kak, dari salah satu peserta kita. Oke. Jadi tugas dia meliput kegiatan di Jambore Nasional itu Kak 2021 di Cibubur. Oh, dipercaya untuk meliput ya kegiatan. benar. Luar biasa San, Iya. karena setiap kegiatan berkemah itu seluruh kegiatan itu dilombakan. Lomba masak, ya Pak ya? Iya. Lomba azan. Lomba bersih lomba mungkin ya. bersih-bersih, lomba apa? Gapura, seperti itu. Oh, apal nih aneh boleh lah. Kemarin pas Iya. Jambore Nasional juga tahun 2021 kuartir daerah Sumatera Selatan itu mendapatkan penghargaan yaitu apa dalam segi pentas seni dan budaya. Jadi Oke. menampilkan dari kontingen cabang pagar alam Kak. Betul, nah Dayu ini luar biasa. Pak. Dayu, ini Pak Herman banyak masih ini. hafal sebapur, masih hafal. Masih. Iya, masih Baik, banyak ini. kita lanjut lagi Susan. Iya, ya pemirsa kita bakal lanjut lagi, masih banyak ini yang bakal dibahas di Hari Pramuka pastinya ini Oke. pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Kita masih ngebahas tentang semangat pramuka ini. Kebetulan kemarin kita sudah ngerayakan yang namanya Hari Pramuka. Cak manonian kegiatan pramuka di Sumatera Selatan ini, khususnya di Kota Palembang, kira-kira masih seaktif dulu kah? Nah, ternyata memang sejauh ini kita sudah ngobrol di segmen tadi masih aktif, dan dari bulan Februari masih aktif kegiatannya setiap bulan. Ya. Dan nanti di 26 Agustus itu bakal ada perayaan di BKB. Benar ya Pak Apa Pak Herman ya? nama perayaannya di tanggal 26 nanti? Ya, Apel besar. Apel besar. Apel besar. Apel besar. Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kegiatan apa Pak yang mungkin khusus lah KG di sana tuh, atau ada apresiasi dengan para anggota-anggota pramuka mungkin? Ya, jadi nanti salah satunya di apel besar itu nanti kita akan memberikan penghargaan kepada anggota pramuka yang berjasa, yang telah mengabdi di pramuka. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, sampai 45 tahun. Ada juga yang mungkin dia menjadi donatur saat itu juga akan mendapat yang namanya karya bakti, ada yang namanya dharma bakti, ada yang namanya melati. Penghargaan itu akan diberikan di BKB, termasuk juga pramuka Garuda. Oke. Akan diberikan di sana dan akan diisi dengan selingan kegiatan. Apa tuh Pak? Salah satunya Garuda dance itu? mapur. Dance Kita akan mapur. melibatkan sekitar 300 anggota pramuka untuk dance mapur itu. Akan diisi dengan kegiatan tersebut, dan juga ada penampilan dari drum band di BKB yang tentunya anggota pramuka yang melaksanakan drum band tersebut. Itu semapur tuh yang pakai tongkat itu Iya, bendera, ya? bendera. Iya, oh itu lagi ada dance mapur. Iya. Oh iya iya. Bed benar. itu San.
bedanya Kan tertariknya. Jadi mungkin Mas ya, kalau memang kita selaku wong tua yang tadi tidak sempat sampai jambore dunia atau ikut di Kuarcap Iya. dan lain sebagainya, ya setidaknya anak-anak kita kaget Iya, untuk benar. terjun ke Harus dunia memang. pramuka, Benar, melatih disiplin, Pak itu tadi Dayu dan Iya, lain benar. sebagainya. Pak, kita juga melibat ke masyarakat tak nih Pak? Iya, termasuk kita melibat ke masyarakat. Jadi kegiatan yang kita lakukan dalam menyongsong HUT Pramuka ini, salah satunya kemarin kemah bakti, Iya. kita ikut membersihkan masjid, kemudian tempat-tempat pemerintahan. Itu memang makanannya nih Pak ya, kemah bakti itu. Iya, kemah Atau bakti. kerja bakti dan Iya, sebagainya. gotong royong kan. Gotong royong sama-sama. Nebas tempat-tempat yang serut itu kita tebas. Itu salah satunya. Yang donor darah juga banyak masyarakat yang ikut serta untuk ikut donor darahnya disumbangkan ke PMI. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh masyarakat. Yang jelas masyarakat juga harus ikut partisipasi untuk membantu gerakan pramuka di dalam mendidik generasi muda untuk yang bersifat profesional dan berkarakter. Oke. Supaya itu. Nah, ini ke Kak Dayu. Wah, kakak Ada apa Kak Susan? Nanya Kak Dayu balik Kak kemana? Dayu kan pembina juga Iya, ya ini. iya, benar. Nah, kalau di Palembang ini biasanya sering dipakai daerah mana untuk berkemah? Kalau di Palembang dominannya di Kuaran Gandus. Ngapo? Karena alamnya masih terjaga di Kuaran Gandus. Contohnya Aman tapi ya? aman alhamdulillah. Iya, iya, iya. Dan juga sekarang nih bumi perkemahan daerah itu di Buper Gandus, tepatnya di depan Rider 200 Bakti Tidak lagi di Cadika ya Pak? Masih itu itu Cadika kota. itu Buper Kuarcap. Oh, beberapa aja. Tapi kalau ada event, kegiatan baik itu penegak, penggalang, sedaerah itu di Buper Gandus. Nah, tertarik gak nih jadi pengurus pramuka? Ada lah galak. Karena Cek Susan senang alam. Iya, dia nih Pak enak jadi ini pengurus apa? pramuka. Di Sulawesi nak jualan pempek cek. Iya, jual pempek harus Boleh. Jadi itu kan setiap ada kegiatan itu ada kedai. Ada Ada kedai. Harus itu Pak. Jadi kalau yang nak pengen jualan silakan. Oh, boleh Pak ya? Boleh di kontak Tapi deh. harus masuk pengurus dulu Oh iya, harus masuk Kita tuh pengurus. ada apa namanya Pak Sumbangsi. Ternyata ada juga pengurus di luar dari pramuka, benar Pak? Benar. Pak Herwan, maaf nih sensitif sedikit. Kita digaji Pak. Ya, kalau saya di Cadika selaku kepala sekretariat itu dikasih honor dari pemerintah Kota Palembang. Oh, Oke. berarti memang pemerintah Kota Palembang ada support juga ya Pak? Ya, jadi staf itu kan sesuai dengan di petunjuk yang tentang pengelola kuarti cabang itu staf Kuarcap yang hanya diberi honorarium. Betul, karena kan pramuka ini kan sukarela ya Pak ya. Iya. Namanya juga Dana organisasi. kan mungkin Nah, dana himpunan. kadang Pak dari dulu entah sekarang kita tuh suka terbentur dengan dana Pak. Benar. Misalnya ada event atau kegiatan apa, tidak ada sumbangsi dari Kuarcap atau Kuarda atau dari nasionalnya, macam mana Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk anggaran pramuka Kota Palembang itu menggunakan dana hibah. Dana hibah ini kita harus masukkan itu 2 tahun sebelumnya. Jadi misalnya 2023 kita sudah harus masukkan anggaran 2025. Jadi anggaran 2023 ini sudah diajukan di 2021 Iya. untuk pengajuannya ke BPKAD. Oh, jadi bisa Pak ya, kita juga sebagai donatur mungkin juga bisa ya? Bisa selain dari donatur itu. kan. Didik katanya Pak nak nyumbang mobil ya katanya. Oh, iya. Untuk Boleh. operasional Iya. hibah ke ya? Iya. Cara Pak kita mobil kita banyak. Iya. Oke Dayu, kan tadi kan sebagai pegawai juga ya Iya, di benar. dinas apa tadi? Pertanian, Di tanaman pertanian. pangan. Nah, sekarang pembina atau ngajar pramuka di sekolah-sekolah juga? Iya, alhamdulillah pembina di MTS Nurul Hidayah Palembang. Itu golongannya golongan penggalang Kak kalau di pramuka. Oh, penggalang tuh SMP Iya, lah ya? penggalang SMP. Iya. Contohnya. Oh, jadi itu kegiatan pramuka masih seminggu sekali? Pramuka alhamdulillah kalau di dinas kerjanya dari Senin sampai Jumat Kak. Kalau Sabtunya yuk kita Pramuka. membina. Setiap Minggu. setiap Sabtu memang Setiap Sabtu pramuka. alhamdulillah kita membina di Iya. MTS Nurul Hidayah. Betul, Iya. nih Kak Ini Dayu ya. Kak Dayu. Ini kalau Kak Herman ya. Iya. Oh, sepuh. Oh, sepuh. Sepuhnya
Mungkin jangan ditanya Kak Herman berapa kali berkemah. Nggak terhitung. Di hutan mana bae. Mungkin lagi nyoba-nyoba di kantor laut mungkin. Malah pas di hutan tuh ngomong, bapain lagi. Nah ini Kak Herman, kan pramuka ini memang banyaknya di sekolah. Kalau jingok dari kacamata Kak Herman dewek, cak mano sih support sekolah itu perhatiannya dengan pramuka ini dewek kalau sekarang? Ya, jadi untuk saat ini yang kami perhatikan untuk motivasi atau partisipasi gugus depan untuk kegiatan pramuka khususnya di Kota Palembang ini masih perlu peningkatan lagi karena masih banyak itu gugus depan yang ketika kita undang ada yang tidak bisa hadir. Ya, kami tidak tahu masalahnya apa kan. Yang jelas kan pramuka ini tidak harus menggunakan dana yang lebih banyak karena dia anggota pramuka ini kan punya kas ya. Jadi sifatnya kalaupun mereka harus ikut kegiatan pramuka, yang penting izinnya itu. Izin dari Kamabigos untuk mengikuti kegiatan. Masalah dana dia bisa sharing. Iya, betul. Dari peserta didik sendiri dibantu dengan sekolah. Jadi tidak harus penuh dibantu. Ya syukur-syukur dibantu oleh sekolah penuh ke dananya. Tapi itu tadi yang penting izinnya. Nah, juga kami melaksanakan kegiatan juga itu melihat waktu juga. Tidak harus momen-momennya itu tidak pas waktu misalnya ada ulangan. Jadi kita ambil momen-momen yang memang posisinya lagi KBM-nya berjalan. Betul. Atau di penghujung, misalnya sudah ulangan, mereka, nah kita adakan kegiatan yang untuk peserta didik. Baik, Pak, kita kemarin memperingati Hari Pramuka, tanggal 14 Agustus. Nah, tahun ini temanya apa nih, Pak? Temanya karena kita ini mengikuti dari pihak Kuarnas, jadi dalam memperingati HUT Pramuka ke-62, kita wujudkan SDM yang profesional dan wawasan kebangsaan. Waduh, Pak Herwan yang nyinggung kita berdua nih SDM yang profesional dan berwawasan. Karena kita mantan pramuka. Benar. Dayu, kalau sekarang ini kan kalau kita lihat di sosial media, hits-hitsnya TikTok, K-pop, dance, ala-ala segala macam. Nah, untuk Dayu Dewe, mungkin Pak Herman juga boleh nambahin nanti. Kegiatan pramuka ini ada udah sih promo-promonya di sosial media kayak gitu? Ada Kak. Dayu kan membina DMTS Nur Hidayah Pak di golongan penggalang. Jadi sebenarnya di azas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu, kalau azas pramuka itu mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan modern. Sekarang modern kan yang pastinya itu gadget di adik didik kita itu. Jadi siasat Dayu sebagai pembina itu misalkan ada tutorial memasang setangan leher. Betul. Terus juga tutorial memasang baret. Jadi di-upload di media sosial Pangkalan itu kan untuk menggalakkan semangat berpramuka di situ. Betul. Dan juga mendokumentasikan kegiatan itu, adik-adik juga mempromosikan itu lewat sosial media itu. Betul. Karena gini Pak Herman yang kita hadapi di zaman sekarang ini, contoh Cak Susan anaknya, ayo nak les piano. Aku nanya Cesan les ke pramuka, Cak itu Caknya agak menipis itu Pak Herman. Cak mana Pak tanggapannya? Iya, jadi untuk kegiatan pramuka ini sebenarnya tergantung dari pembina gugus depannya. Di dalam merangkul materi itu yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik di dalam menghadapi masa depannya. Salah satunya kegiatan yang pramuka sekarang sudah kita mulai adalah hacking itu sudah pakai media sosial. Kalau dulu kan cuma pakai tanda-tanda manual kan. Sekarang kita menggunakan koordinat. Jadi penentuan pos itu menggunakan koordinat. Jadi kita kasih koordinat terus waktu di jalan. Sudah dapat dia menentukan koordinat di mana harus berhenti. Dan di situ setelah dia sampai, dia akan diberi lagi perintah untuk membuat kegiatan seperti dia membuat reporter. Nah, jadi itu akan dilaporkan langsung ke panitia. Jadi panitia juga tidak mesti harus mengikuti mereka sampai jalan. Itu sudah kita laksanakan kemarin waktu kegiatan
LT, lomba Lomba tingkat tingkat 3 di kuarti cabang kemarin. Dan kemarin sudah sampai ke LT tingkat nasional. Sudah kita ikuti kemarin. Nah, itu salah satu contoh. Dan tahun ini kalau memang nanti bisa kita laksanakan, kita akan melaksanakan itu hiking menggunakan jelajah kota namanya. Baik. Tapi menggunakan HP, menggunakan tab untuk kegiatan itu. Betul. Jadi tidak lagi manual. Iya. Oke. Ada perlombaan enggak Pak khusus setiap tahunnya antar kota? Iya, ada. Apa namanya Jadi Pak? kegiatan seperti Semarak lomba, ya Pramuka. kemarin kan kita ada lomba di Kemah Bakti itu, ada pioneering kemarin. Itu salah satunya. Kemudian ya banyak sekali yang kegiatan sudah kita kemas dan kita buat variasi supaya tidak bosan. Nah, makanya kalau kita bandingkan dengan yang umum, ya sebenarnya kegiatan di Pramuka ini kan sifatnya kita hanya menempa diri mereka. Salah satunya berdisiplin diri, kemudian hidup secara mandiri. Nah, terlepas dari ilmu pengetahuan yang di bangku sekolah. Betul. Nah, jadi kalau misalnya ada kursus seperti kursus bahasa Inggris, kita juga ada kursus. Nah, kalau untuk tingkat penggalang ada Dian Pinru. Dian Pinru itu menempa diri untuk menjadi anggota Pramuka yang memang punya keahlian khusus. Leadership khusus. Leadershipnya. Jadi Kepemimpinan. menempa diri di situ, punya keahlian khusus. Termasuk kalau di tingkat penegak, Dian Pinsat, Geladian Pimpinan Satuan. Nah, itu yang diikuti oleh salah satunya pimpinan sangganya, pimpinan sangga dengan wakil pimpinan sangga. Betul. Nah, itu kalau yang untuk keahlian itu. Oke, nah Dayu, kalau misalnya kita sebagai pramuka nih, baik itu apa tadi penggalang, penegak, nah itu kan yang diincar para anggota ini kan jambore, entah itu jambore nasional, jambore daerah, nasional atau jambore dunia. Nah, kemarin Dayu tidak sempat dapat jambore. Kalau saya jadi peserta didik itu tidak sempat. Tapi saya tekadkan bagaimana caranya anak didik saya itu yang bisa ke jambore nasional tadi. Itu luar biasa, jiwa patriot patriot banget. Oke, Pak, memang untuk kebenaran Didi juga dulu pernah jambore daerah di Bangka, Jamnas di Cibubur, Jakarta Timur. Nah, apa sih Pak syaratnya biar ini diberangkatkan gitu? Ya karena kegiatan sifatnya itu kontinu. Ya. Harus ikut dulu dari tingkat gugus depan. Ya. Jambore di tingkat gugus depan, jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, terus sampai jambore nasional. Jadi seleksinya itu ketat. Ya. Tidak bebas istilahnya kan. Yang siapa mau berangkat silakan, tidak bisa. Betul. Harus mengikuti jenjang itu. Iya. Yang bergengsi lagi itu LT, lomba tingkat. Itu spesialisasi. Tidak semua bisa. Jadi regunya tertentu. Itu yang berangkat tuh regu, bukan satu orang. Jadi individu. Bukan individu dia satu regu kalau untuk penggalang. Jadi ini spesialisasi punya sendiri-sendiri. Jadi ketika diberangkatkan ada kegiatan di sana, mereka punya skill. Dibanding dengan jambore kan dia pesta. Betul. Cuman silaturahim, perkenalan, penwawasan, cuman itu. Tapi yang LT ini yang bergengsi saya bilang. Luar biasa nih. Iya. Jadi kangen sama pramuka dulu. Mungkin adik-adik kita yang di rumah belum begitu banyak kegiatan di luar atau ekstrakurikulernya, meloklah pramuka. Ya dah tadi bisa ngedisiplin diri, mandiri, pokoknya banyaklah kegiatan positif yang bakal kita dapat di kegiatan pramuka ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ini dengan Pak Herman dan juga Kak Dayu. Ini tapi pemirsa ada yang nak lewat sih kok ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, segmen ketiga kita masih bersama Kak Herman dan juga Dayu sebagai anggota pramuka di Kota Palembang. Anca Pembina ya? Betul. Apa itu Anca Pembina? Ancu Pembina itu cabang apa? urusan. Cabang urusan. Ya. Tugasnya sebagai?
bina prestasi tadi. Wah, dari ini memang banyak prestasi-prestasi Iya, ya. luar biasa. Dia enggak apa-apa udah member jambore, yang penting anggotanya. Iya, Mas. benar. Itu katanya tadi. Oke. Untuk event-event kita ke depan apa nih, Di? Apa nih, Pak? Untuk kegiatan kita ke depan ini, untuk kegiatan tingkat nasional kosong sampai ke Desember. Yang jelas yang terakhir ini kita ikuti adalah kegiatan Raimuna Nasional itu. Jadi kita ke depan ini hanya sifatnya untuk ke dalam, membina anggota pembina pramuka dan peserta didik yang kita kemas dalam kegiatan-kegiatan seperti KML. Nah, kita sebentar lagi akan bulan September akan melaksanakan kursus mahir tingkat lanjutan. Wow. Nanti akan dapat pita seperti ini. Betul. Nah, ini pita yang penegak kuning. Oke, kuning. Ini Kalau kalau yang merah penggalang. Penggalang. Berarti Ada yang dari biru siaga. Berarti iya. setiap atribut yang nempel di baju itu ada Ada artinya. Ada hiasannya. artinya. Itu lambang dasinya itu Pak beda lagi. Enggak, ini umum. sifatnya. sifatnya. Iya, iya. Pak, ini kita sedikit menyinggung tentang ada kasus-kasus lah ya Pak ya, tentang pramuka ini diduga. Jadi beberapa hari yang lalu itu mungkin ada juga berita diduga bahwa adanya kasus pelecehan baik dari anggota ini mungkin pembina atau apa. Nah, Cak mana Pak menanggapi hal tersebut? Kadang-kadang memang ada oknum-oknumnya tapi merambah dampaknya ke yang lain-lain. Ya. Sehingga itu juga yang membuat orang tua nih khawatir pergi berkemah di luar pengawasan dari orang tua. Cak mana Pak? Jadi kalau misalnya ada kedapatan Ya. adanya pelecehan seksual atau misalnya kriminal kan, itu nanti pembina gugus depan itu akan dipanggil oleh yang namanya Dewan Kehormatan. Baik. Dewan Kehormatan ini akan meneliti, menyidik Meditasi. apakah benar misalnya pembina gugus depan itu atau pelatih melakukan Hal tersebut, hal ya. tersebut. Nah, kalau memang benar itu nanti Dewan Kehormatan akan merekomendasi Ya. ke pimpinan untuk menonaktifkan pembina tersebut untuk tidak boleh melatih mungkin dari sekian tahun atau bisa tidak boleh lagi seumur hidup untuk melatih. Betul, dan mudah-mudahan Pak dari kasus ini kan jangan sampai terjadi di Kota Palembang Benar, kita, benar. atau kabupaten kita yang lainnya Iya, ya. benar. Baik. Nah, untuk ini deh Pak, apa di hari ke pramuka kita kemarin itu banyak Pak yang upacara. Kemarin kita upacara di mana Pak? Ya, jadi kalau gugus depan itu ada yang melaksanakan upacara pramukanya masing-masing. Ada yang koaran juga melaksanakan, ada yang ingin bergabung dengan Koarcap, dengan Koarda nanti di BKB mau ikut serta untuk ikut upacara apel besar tersebut. Oke. Jadi kita boleh nih Pak Melo upacara besok. Boleh. Boleh, berarti kita nak ke ini dulu nih toko Cindis itu beli baju Beli baju pramuka. pramuka. Ujungnya nak jadi donatur. Kita jadi pembina BG saingan Kak Dayu. Jadi di kegiatan tanggal 26 KG banyak ya Pak ya, gawinya kira-kira di situ Banyak ya. ya, jadi kita ke depan ini akan persiapan lebih baik lagi karena nanti di situ baik dari Kamabicap di seluruh kota kabupaten itu akan hadir Oke. bersama gubernur selaku Kamabida. Kita akan menjadi menjadi pembina upacaranya langsung. Dan juga nanti dari Kamabicap akan memberikan sambutan untuk kegiatan apel besar tersebut, salah satunya. Apa sih Pak bedanya perayaan tahun kemarin dengan di Tahun 2023 ini? Ya, kalau untuk tahun ini merupakan kebanggaan tersendiri dari Koarcap Kota Palembang menjadi tuan rumah untuk apel besar HUT Pramuka se-Sumatera Selatan. Itu pun itu dari permintaan dari kuartir daerah. Karena sebelumnya itu kan dari Koarcap Lahat itu kemarin harusnya tahun ini pelaksanaan apel besar itu, karena sesuai dengan kesepakatan waktu di Oku Selatan ya, di Ranau. Nah, ternyata dipindahkan ke Kota Palembang untuk tuan rumah. Itu jadi kebanggaan bagi kami. Pak, dulu sempat dengar-dengar juga Pak, katanya pramuka di Kota Palembang sempat mati suri. Iya, jadi karena waktu itu mungkin faktor Covid atau Pak? bukan faktor ya dualisme kepemimpinan. Ya, jadi akhirnya pada 2016 baru bisa
clear waktu itu, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai eksis kembali, dipimpin oleh langsung Kak Fitrianti Agustina. Diambil alih. Oke. Diambil alih. Iya. Betul. Jadi memang support dari pemerintah itu perlu ya, Perlu kalau sekali. untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi organisasi pramuka ini langsung dari presiden ya, Iya, SK-nya presiden, satu-satunya. Nah, kalau untuk pembinanya dewek, Pak Herman, ada pelatihan khusus enggak? Iya. Seperti Peran apa, khusus Pak? itu salah satunya tadi ada Ya. kursus mahir dasar. Kemarin itu ada beberapa kuaran sudah melaksanakan kursus mahir dasar yang pelatihnya itu diambil dari kuartir cabang. Kita kirimkan pelatih ke sana untuk melatih yang kursus mahir tingkat dasar. Terus nanti September kan ada kursus mahir tingkat lanjutan. Iya. Itu langsung diambil alih oleh Kuarcap melalui Pusdiklat. Jadi pusat pendidikan latihan tingkat cabang itu adalah orang-orang yang punya keahlian untuk melatih itu. Jadi punya sertifikat. Jadi tidak semua bisa untuk melatih pembina pramuka itu kalau tidak punya sertifikat itu. Oh iya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Zaman mainnya ya. Kalau para ini kan 17 Agustus, ada Iya. kegiatan lomba-lomba enggak dilakukan khusus dari organisasi pramuka? Kalau untuk 17 itu kita hanya sifatnya pengerahan massa. Nah, jadi kemarin kita sudah diminta dari Kodim untuk pengerahan massa upacara HUT 17 ya di Gili Agung. Jadi kemarin gladi kotor, hari ini gladi bersih, kita ikuti. Jadi kita mengambil gugus depan yang terdekat untuk mengerahkan massa di Giri Agung itu. Oke, berarti ikut berarti ikut melo ya. upacara Pak ya? Ya, upacara. partisipasi saya. Dengan baju pramuka, coklat, Coklat. dan pakai kacu atau pakai dasi Ya, seperti boleh itu. menggunakan tanda kecakapan khusus yang diperoleh. Kalau pramuka dewek Pak, pernah tidak berkolaborasi dalam kegiatan mungkin pendisiplinan atau pendisiplinan di tengah-tengah jalan turun dengan aparat penegak hukum kita seperti Ya, polisi? salah satunya yang kalau setiap antara puasa dengan Lebaran itu kan, operasi ketupat, nah, kita Melo ikutkan juga, Pak, ya untuk membantu mengamankan lalu lintas. Oke. Oh, diikutkan. Ya, diikutkan. Jadi kita gilir itu piketnya kan. Biasanya kita mengambil dari Saka Bayangkara untuk ikut andil. Oke. Jadi Saka itu adalah salah satu wadah untuk menempa anggota pramuka punya kalian khusus yang sesuai dengan program kepolisian. Misalnya Bayangkara. Kalau di Bahari itu Angkatan Laut. Laut, betul. Nah, kalau di Gantara Angkatan Udara itu. Alumnus pramuka banyak Pak yang sudah jadi seperti polisi. Iya, atau- banyak. Dan malahan mereka itu kalau kita undang untuk ikut serta mengikuti kegiatan kemah, mereka datang. Betul. Bisa kita informasikan itu kan bahwa kita ada kegiatan pramuka, nanti datang yang yang sudah jadi anggota polisi, yang sudah jadi anggota ada dewan apa? DPR. DPR, Ya pemerintah memang daerah. jiwa pramukanya masih Masih- besar. Iya. Ada juga yang jadi wedding organizer katanya. Keluaran dari pramuka. Oh, kita ini baik, itu entrepreneur baik. Entrepreneur. Iya. Iya. Terakhir ini Pak Baik, Herman, untuk himbauannya Himbauan. mungkin di kamera kita di sini, siapa Baik. tahu bisa mengajak masyarakat Kota Palembang lebih perhatian lagi dengan Ya. pramuka. Baiklah, kami mewakili dari Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Kota Palembang. Kami cuman pesan kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita sama-sama ikut berpartisipasi, memotivasi peserta didiknya, anak-anaknya untuk bergabung ke gerakan pramuka khususnya di Kota Palembang. Karena dengan mengikuti gerakan pramuka tersebut, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mempunyai jiwa entrepreneur, jiwa mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Mudah-mudahan ke depan Indonesia melalui gerakan pramuka akan bisa menjadi lebih maju dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Baik. Semangat pramuka. Salam pramuka. Dayu, Salam pramuka. silakan tambahannya boleh di himbauan. Himbauan untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kamabigus atau kepala sekolah, untuk menggalakkan peserta didiknya di masing-masing instansi itu di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, untuk turut mensupport kegiatan pramuka. Kalaupun tidak support
masalah finansial, tolonglah support masalah izin lah. Apalagi masalah finansial itu sangat dibutuhkan. Dan harapan ke depan semoga Gerakan Pramuka ini tetap menjadi organisasi yang maju dan mempersiapkan SDM yang profesional dan proporsional demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia gitu. Wah. Amin ya rabbal alamin. Amin, luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Pak Herman dan juga Kak Dayu ini untuk waktunya sudah hadir di PAL TV. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan sesuai Gage ke depannya Palembang ini lebih sadar lagi dengan gerakan yang namanya Pramuka ini. Betul, karena kita tahu dengan Hari Pramuka juga menjadi ajang ini refleksi akan pentingnya pendidikan karakter. Tentunya dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Kita sudah dulu untuk Haru Palembang hari ini. Besok kita ketemu lagi. Siapa narasumbernya? Tunggu baik. Aku Didi Valdian. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Prajurit